Dia tidak menghargai intelektualitas, dia Oke. tidak menghargai forum debat KPU, dan dia tidak menghargai kesempatan publik untuk mendapatkan gambaran gagasan dari masing-masing cawapres. Dia anggap itu tidak terlalu penting dan dia perlakukan itu dengan gayanya yang penuh gimmick, disrespectful. Dia sama sekali tidak menghargai semua itu. Kalau dalam bahasa orang kita nih, tetangga-tetangga kita, songong lah dikit-dikit. Jadi ini Ya. songong anak pejabat. Ini, saya pikir kalau Gibran bukan anak seorang presiden, dia tidak akan berani melakukan itu. Jadi memang kesongongan itu terbentuk dari situasi latar belakang yang dia miliki. Dia merasa dia punya kekuasaan, dia merasa punya backup yang bisa melindungi dia. Dia merasa punya privilege ya sebagai anak presiden. MK kan sudah jelas mengatakan bahwa putusan itu melanggar etik. Nah, artinya kan sebenarnya legitimasi dia itu patut dipertanyakan. Memang dia belum layak berada di situ. Kemampuannya, kualitasnya, bagaimana dia mengelola dirinya, mengelola sikapnya, itu tidak layak untuk menjadi calon wakil presiden. Mungkin ini semakin terkonfirmasi bahwa Gibran ini kan sebenarnya orang yang tidak pernah ada di dunia akademis. Itu ya, bahwa katanya ijazahnya S1-nya itu bukan S1. Apa ini semakin terkonfirmasi? Dia punya ijazahnya itu. Tapi intelektualisme seseorang itu tidak semata ditentukan oleh ijazahnya. Dia lulusan luar negeri gitu kan. Tapi sikap dia tidak mencerminkan seorang intelektual, seseorang yang terdidik dengan tradisi intelektualisme yang seharusnya ada di level perguruan tinggi. Tidak ada sama sekali. Pertarungan atau perdebatan itu keluar dari hakikat debat yang seharusnya. Iya, dan ini bukan pertama kalinya kan. Saya pikir problem Gibran sebenarnya juga dia belum bisa memahami hakikat seorang pejabat publik, apalagi presiden dan cawapres, itu seharusnya bicara di level kebijakan. Apa sih yang menurut Mbak Oki yang paling fatal dilakukan oleh Gibran itu? Ketidaktahuan Gibran sebenarnya kan terlihat dari ketika dia bilang tambang ilegal akan dicabut izinnya gitu. Dia bahkan tidak bisa membedakan legal dan ilegal gitu kan. Itu hal fatal. Kalau itu semuanya harus tahu. Presiden, wakil presiden harus bisa membedakan antara legal dan ilegal. Kenapa ada pertambangan ilegal, sehingga apa yang harus kita lakukan. Ketika jawaban dia mencabut izin, ya dia nggak paham soal itu. Apakah menurut Mbak Oki food estate itu justru memberikan rasa keadilan bagi petani kita atau justru sebaliknya? Pertama adalah ini juga sebuah klaim yang harus dicari tahu faktanya. Kan selalu dibilang klaim food estate itu berhasil. Akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pangan. Tapi kalau kita lihat di lapangan ternyata panen gagal misalnya. Kan berarti ada kebohongan di situ kan. Sudah panennya gagal, lingkungannya dirusak. Belum kalau kita bicara kenapa sih food estate di bawah Kementerian Pertahanan gitu. Menurut perspektif Mbak Oki tentang etika lingkungan yang sempat dilontarkan Caimin itu sebenarnya mengandung makna apa? Itu bagian favorit saya dari debat. Jadi the best line dari Caimin, dari semua cawapres menurut saya adalah soal etika lingkungan. Dan itu saya bilang berkat etika lingkungan Caimin saya beri B+. Pak Mahfud B. Ya Gibran karena saya bermurah hati C lah. Tapi kalau dosen lain Gibran bisa F gitu kan. Fail, Paling parah soalnya saya ngajar juga ini Mbak Oki.